Gue denger-denger rahasia dapurnya. Ketika udah selesai mastering, lo dengerin lagunya sampai di 10 Who told you this? Kita punya mutual friend siapa ya? Udah ada intel dari selama proses. Mungkin walaupun aku bukan typical orang Indonesia, this track and the vibe and the looks actually very Indonesian. So aku mikir passion fruit. Aduh, kayaknya kalau aku nyanyi passion fruit kayak mau jual jus. Like Hai Hardrockers, ketemu di Story Behind the Song. Kali ini barengan sama gue, Billy Gamaliel. Tapi tentunya gak sendirian, sudah ada yang nemenin. Ini satu perempuan yang menurut gue kayak whole package complete, ya kan? Udah cantik, udah berprestasi, banyak karyanya. Nggak mager-mageran, bukan kaum rebahan, ya kan? Cinta Laura Kill. Hai Cinta, how are you? good. Very, very tired. Tapi yang pasti tetap bersyukur dan senang bisa bareng Hard Rock hari ini. Yes. Karena gara-gara pandemi udah setahun lebih aku nggak ngeluarin single. Exactly. Yeah. Jadi benar-benar selama pandemi juga agak a bit slow down with the activities No, or not at all. Okay, so gimana? malahan sejak pandemi malah gila-gilaan schedule-nya sejak 2 Januari aku belum ada hari libur. Hanya maksud aku dalam dunia musik itu baru slow kali down. ini akhirnya. Oke. Tapi kalau di bidang lain kayak film dan talk show aku bicara cinta di YouTube aku dan beberapa iklan yang dimana aku menjadi brand ambassador mereka dan banyak project-project lain itu kuat banget dan juga banyak webinar sih. Aku lagi banyak jadi speaker buat SMA dan juga universitas. So I'm very busy, but ini juga, hari ini ada di sini, schedule-nya gila dari jam 6 pagi tadi sampai jam 8 malam nanti. Exactly. Jadi memang udah kebiasa juga kayaknya Cinta lo dengan jadwal yang padat gitu kan. But I'm just curious. Karena kan selalu kelihatan fresh gitu kan. Terus kayak tadi lo bilang sendiri kayak capek, tapi nggak kelihatan capek sama sekali. So are you a morning person or not? I am absolutely a morning person. Okay. I am 100% a morning person. Setelah jam 8 otak aku udah berhenti. 8 malam. Oh, jadi bener-bener dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam tuh non-stop aktif? Kayak aku tadi pagi bangun jam 5, terus hair and makeup jam 6, udah mulai tadi jam 7 syuting sama media groupnya Hard Rock. Yes, MLR Media. And then now I'm with you guys. Tapi this is not the last interview for today. Still long way to go for today, yeah. Anyway, kalau tadi Cinta juga bilang kan, di musik aja yang slow down selama pandemi. Karena terakhir single yang dikeluarin itu adalah Cloud9 ya. Yes. So, after Cloud9 di tahun 2020, dan akhirnya keluarin single baru. Tapi sebelum kita nanti bahas single barunya itu, penasaran dengan gimana Cinta, kayak tadi kegiatan yang lo bilang juga gitu. Selain di musik, di acting of course, terus juga syuting-syuting dengan produk dan brands lainnya. Belum webinar, speakers, and everything gitu. Tapi gimana sebenarnya ngimbangin ketertarikan dan juga antusias lo sendiri di acting, terus juga di nyanyi, or even in the other other job. aspects of my other life. aspects, yes. Itu gimana ngimbanginnya? Oh, I mean, aku kan waktu lahir di dunia entertainment, pertama acting kan. So, I can't deny bahwa memang acting adalah passion terbesar aku. Aku nggak akan bohong tentang itu. Tapi juga nggak bisa dipungkiri bahwa dari aku kecil aku sangat suka musik, apalagi music pop yang bikin ngedance. Makanya hampir semua lagu-lagu aku kan upbeat. Bisa dibikin dance juga. Because I've always looked up to pop stars growing up, kayak Britney Spears, Jennifer Lopez, Shakira, Rihanna, dan mereka semua adalah triple threat. I mean, yes, mereka mainly penyanyi dan bisa ngedance juga, tapi acting pun mereka bisa sih. Bisa semua, dan benar. aku selalu captivated oleh penyanyi-penyanyi yang punya stage presence yang kuat. Dan bukan berarti untuk punya stage presence yang kuat harus selalu ngedance ya, enggak. Tapi cenderung memang yang stage presence yang kuat bisa ngedance. With a whole full performance gitu ya. Yes, and that's what I aspire to be gitu. I'm sorry, I forgot to answer your question. But basically, di akhir tahun 2020 aku melakukan sebuah project film sama B-Cinema bareng Oka Antara, Ganindra Bimo. Itu tayangnya hold dulu karena pandemi dan
bioskop kan masih Belum, tutup ya. belum bisa beroperasional ya. Dan di awal tahun aku melakukan film buat OTT bareng Angga Yunanda. Oh iya, Itu udah so, tayang bulan Juni lalu, Devil on Top namanya. Dan kayak aku cerita tadi, webinar banyak. Tapi salah satu hal yang membuat aku sangat sibuk sebenarnya adalah channel YouTube baru aku di luar channel YouTube Cinta Laura Kiel, yaitu Puala. Puala itu adalah sebuah edutainment platform yang aku launch Februari tahun 2021. Ya. Dan idenya sebenarnya datang di tengah-tengah pandemi waktu aku lagi banyak waktu untuk introspeksi. Dan di saat itu, aku mulai melakukan research, aku nonton TV Indonesia, aku nonton konten-konten YouTube Indonesia. Dan suatu hal yang aku notice adalah sedihnya banyak konten-konten tersebut selain hanya slapstick comedy, tidak mengajarkan values-values yang positif yang bisa mengembangkan cara berpikir anak muda. Dan dari situ aku mikir, banyak sekali anak-anak di Indonesia yang sebenarnya sekarang nggak bisa sekolah karena mereka nggak punya akses, nggak hanya smartphone ya, tapi internet juga enggak. Betul. Jadi kalau mereka tidak bisa bersekolah dengan baik dan mungkin orang tua mereka juga nggak selesai pendidikannya, mau dari mana sumber pembelajaran mereka? Dan kalau entertainment yang kita suguhkan aja ke pemirsa itu nggak berbobot, what's gonna happen to the future generation of this country? Akhirnya lahirlah platform YouTube baru aku, Puala, yang untuk sekarang acaranya baru ada satu, tapi aku akan kembangin lagi, namanya Bicara Cinta. Dan di situ kita ngomongin isu-isu sosial yang jarang dibahas atau dianggap stigma di negara kita, kayak identitas gender, depression, eating disorders, quarter life crisis, broken home. Pokoknya banyak hal-hal yang kita jarang banget dengar di media. And thank God, I mean it's doing well. Dan banyak anak muda yang sering komen yang bilang, wow, this changed my life. And that's all I want to hear, to be honest. Nice. Jadi benar kan Hard Rock ya, Hard Rockers ya. Nggak salah kalau gue bilang tadi Cinta Laura itu adalah the whole package for a woman, karena lo dengar sendiri tadi concernnya banyak banget dan benar-benar semuanya dilakukan dengan maksimal. Nah, dari sekian banyak kegiatan gitu kan, aspek kesibukan lo juga yang lo lakukan setiap hari gitu, baik dari edukasi yang lo lakukan, terus juga yang pengen lo bagi, karir di acting dan segala macam, musik nih, sampai akhirnya punya waktu untuk keluarin single baru lagi setelah terakhir sebelum pandemi ya, Cloud9 itu kan? Enggak, waktu pandemi. 2020 ya? Juli 2020. Juli 2020, and then, so ya, lebih dari setahun akhirnya keluarin lagi single terbaru, yang judulnya adalah Markisa. Ya kan? Nah ini apa sih yang bikin jadi inspirasi Cinta Laura terhadap single terbarunya ini? So lagu Markisa ini lagu yang dibuat bareng Eka Gustiwana. Ya, salah satu member Weird Genius. Aku yakin teman-teman di rumah tahu. Dan saat kita workshop, nggak tahu kenapa aku saat itu lagi terinspirasi oleh lagu-lagu Bollywood yang modern. Bukan yang zaman dulu ya, yang modern, yang udah lebih ke arah hip hop gitu. Dan saat itu aku bilang ke Eka, gimana caranya kita bisa bikin lagu yang catchy, yang fun, yang danceable, yang bikin orang tuh pengen goyang, tapi tetap Indonesia. Dan dari situ tumbuh ide di mana kita membuat lagu pop yang vibe-nya agak Timur Tengah, agak India, tapi instrumennya sebenarnya menggunakan 7 instrumen khas Indonesia. Dan daripada aku salah, aku juga bawa HP nih, because I have to say it. Jadi percaya nggak percaya, Markisa ini instrumennya ada kecapi Minang, saluang Minang, sarunai Minang, sape Kalimantan, kendang dangdut, vokal Kalimantan, dan kendang Sunda. Gokil, which is memang si Eka Gustiwana juga kan komitmen banget dengan instrumen-instrumen musik tradisional kan. True, but it was actually my idea karena aku ngomong gini ke Eka, aku ingin dunia bisa melihat bahwa potensi musisi Indonesia itu besar sekali. Dan aku tahu banyak sekali musisi Indonesia yang udah melakukan hal-hal yang keren, yang udah go international. Tapi if I can, I want to participate. Gitu. Dan secara musik, walaupun liriknya bahasa Inggris, ini sebenarnya sangat Indonesia. Because I want
everybody, no matter where they're from, to be able to enjoy this dan bilang, wow, this is an amazing song. Oh, it's from Indonesia. That's so cool, gitu. Dan video klipnya pun secara fashion juga sangat Indonesia. Karena anak muda kita zaman sekarang kan sangat ingin menonjolkan budaya kita kan. Dan biasanya kita memix element tradisional dengan element modern. And that's what I do in the music video as well. Walaupun ada beberapa pakaian yang urban, secara material itu tenun dari NTT. Yes. Dan ada juga beads yang dari Papua. Gitu. Dan syutingnya pun di Jogja, di Gumuk Pasir dan juga di Studio Gamplong. Dan ada BKTP-nya, ada apa ya? Roak atau apa sih dari Jogja? Reok, sorry, reok. Yeah. Ada reok juga, tapi di mix dengan dance yang hip hop dan modern. So, cool. I'm super excited about this. Itu juga makanya photoshootnya kemarin sempat dengan baju-baju tradisional juga ya, photoshoot barengan sama Markisa, and then you're wearing the Kalau itu sebenarnya pre-marketing photoshoot. Kalau dari video klipnya masih pelan-pelan aku tayangin di Instagram, step by step. So, ini pertanyaan yang mungkin kayaknya orang-orang juga banyak nanya nih, Hard Rockers juga mungkin banyak nanya, why Markisa yang jadi sampai inspirasi lagunya? So when I was writing the song, aku yang nulis liriknya bareng ada Michelle namanya juga. Waktu itu setelah nulis aku ngerasa, oh ini lagunya flirty banget ya. Kayaknya lagu ini bisa dibilang tentang passion. Kalau refnya kita mau bikin catchy, kata apa ya yang catchy? So aku mikir passion fruit. Aduh, kayaknya kalau aku nyanyi passion fruit, kayak mau jual jus. Like it's weird. Then I was thinking to myself, apa sih passion fruit bahasa Indonesia? Yeah. It's Markisa. Tapi cara aku pronounce katanya bukan Markisa. Sepanjang lagu aku nyanyinya Makisa. Makisa. So it's actually, it's got a dual meaning. Memang buah Markisa yang menggambarkan passion. Okay. Tapi juga my kiss, Makisa. Can you feel, karena kata-katanya adalah can you feel the passion rising? Makisa. Makisa. Wow. Gitu. Mind blowing. Oke. Jadi passion, my kiss jadilah Markisa. Yeah. Oh, nice. Yeah. Wow, oke. Karena kan kalau kita dengerin lagu pop dari dari berbagai negara, biasanya tuh ref yang catchy dan akhirnya booming hanya satu kata atau satu kalimat. So my word is Makisa. So you're writing this song based on pengalaman pribadi atau gimana ceritanya Markisa ini? To be honest, gini. Aku tahu memang di Indonesia orang-orang sangat suka lagu-lagu ballad. And I appreciate that. Karena memang banyak lagu ballad yang bagus-bagus sekali. Apalagi yang dibuat Teh Ocha ya. Tapi aku ngerasa kurang lagu-lagu yang bahagia di negara ini. Orang-orang tuh selalu sukanya galau. Kalau patah hati inginnya sedih selamanya. And I want to fight that. I want people to listen to my song and be like, yeah, I want to celebrate life. Gitu. Jadi ini lagu anti galau. Kalau kalian galau dengerin lagu ini supaya nggak galau. Supaya nggak galau, jadi bisa dancing juga bareng sama Cinta Laura di Markisa. Asik. Oke, Hard Rockers, yang tadi dia udah jelasin kenapa pilih Markisa ya kan, kalau mau dipakein bahasa Inggris. Based on passion, jadi passion fruit jadi kayak jualan jus tadi katanya. Iya, dan juga ngikutin lagu Drake. Dulu kan dia ada lagunya Passion Fruit. Oh, iya. Tahun 2017 dia ngeluarin album dan salah satu lagu di albumnya namanya Passion Fruit. So I don't want to copy him. Jadi ini banyak makna di balik kenapa Markisa ya sebenarnya ya. Iya. Tapi I was wondering waktu ngeliat photoshootnya Cinta, aku juga mikir kirain kayak Cinta Laura mau jualan healthy drinks gitu. Oh ya? Dan itu kan collab sama chef gitu kan, sama celebrity chef dan segala macam. Ternyata bikin single nih Hard Rockers ya. Yeah. Markisa yang ternyata ditulis sendiri sama Cinta Laura liriknya. It takes only like 2 hours. Yeah. That's 2 hours nulis satu lagu. Iya. Itu gimana prosesnya ceritanya? Mungkin saat itu gampang banget untuk nulis liriknya karena setelah kita selesai bikin beatsnya, I was really into it. Karena lagi-lagi, I'm a high energy person dan senang sekali setelah dengar Eka bisa mengeksekusi visi aku jadi semangat gitu. Dan aku tipe orang yang suka dengerin musik yang nge-hype diri aku sendiri. Like in the morning when I feel negative about myself, I have a playlist yang membuat aku tuh yang membuat aku ngerasa confident, ngerasa keren, ngerasa on top of the world. Dan itu juga yang ingin orang rasain saat dengerin Markisa. Apalagi cewek-cewek, I want you guys to feel hot
about yourself. Anti galau pokoknya intinya ya. Iya. Iya. So it takes only 2 hours nulis liriknya karena udah dengerin beats-nya duluan sama Eka Gustiwana for the song. And then Dan beats-nya pun kita bikin bareng ya. Jadi Yeah, ada aku, spesialis instrumen tradisional Gian Zerlana, Yes. dan aku ikut mendikte. Oh, aku maunya gini. So I was very hands on with the single dan makanya mungkin ini precious banget buat aku. Karena semakin kesini aku semakin involved dengan setiap karya aku. Dulu sama Vida dan Caliente juga seperti itu, tapi aku rasa ini naik 5 level lagi tingkat involvementnya. Wow. Gitu. Is it because you said that you're a perfectionist person, right? Apakah karena itu jadi pengen full hands on atau memang ya karena karya gue gitu? Itu dan juga aku ingin menunjukkan kepada orang-orang taste aku sebenarnya dalam bermusik. Oke. Kan di awal karir aku bisa dibilang itu memang label yang milih. Yeah. I liked it was cute, but like that's not my personality. Yeah. Dan dengan Vida aku mulai menonjolkan personality aku dan dengan ini aku benar-benar bisa menunjukkan kalau aku bereksperimentasi, ini nih karya yang bisa aku buat. Gitu. Dan juga nunjukin kalau lo ada concern juga sama Indonesia, makanya ada sentuhan-sentuhan instrumen tradisionalnya. I mean it's so important sebagai anak muda kita yang bertanggung jawab untuk terus menghidupkan budaya kita, mau itu lewat music atau fashion atau apapun itu. So that's what I'm trying to do. Nice. Ini saking perfeksionisnya Cinta Laura, kalau gue denger rahasia dapurnya, ketika udah selesai mastering, lo dengerin lagunya sampai di 10 Who told you this? Kita punya mutual friend siapa ya? udah ada intel dari selama proses. Bener tuh, di 10 speaker yang berbeda. Oke, yes. Jadi setelah recording kan di mixing dulu kan sama Yeah, Eka. yeah. Setelah di mixing, di mastering dan saking paranoidnya aku dan saking perfectionistnya aku, saat aku pertama dengar pakai speaker HP yang sangat minim. Setelah itu pakai earphones. Okay. Setelah pakai earphones di speaker mobil. Terus setelah itu speaker rumah yang aku punya. Oke. Terus setelah itu speaker gym. Karena aku bilang gini kayak kalau kedengarannya nggak enak di segala macam speaker, berarti ada masalah. Dan Oke. sempat masteringnya pun revisi kalau nggak salah ada 6 draft saking saking meticulousnya aku. Pokoknya walaupun udah buat banyak orang enak, aku tetap spesifik ini nggak enak nih, kayak ada suara mobil bising. So yeah, that's true. Aku ngedengerin di berbagai speakers di setiap draft, aku dengerin di 5-10 speaker yang berbeda. Karena harus konsisten dong. Kalau satu speaker enak, di satu speaker lagi nggak enak, that's a problem. Benar. Yes. Itu ya. Jadi dengerin sampai 10 speaker berbeda, tapi 6 draft mastering, ternyata recordingnya untuk seorang yang perfeksionis menurut gue cukup singkat karena only 5 hours. The recording session or less than 5 No, hours? the recording session dari jam 1 sampai jam 6 sore ya. Itu aku juga surprise sih cepet banget. Yang jadi vocal director adalah Kamga Go. Oh, oke. Ya. And I love Kamga so much. Menurut aku, Kamga adalah musisi Indonesia yang punya suara salah satu terunik di negara kita. And I think he's so talented dan sejak tahun lalu aku selalu kolaborasi sama dia kalau ada rekaman karena aku percaya dengan taste dia. Taste-nya. Dan juga nyambung sama taste-nya Cinta Laura juga gitu ya. Yeah. So, ini dengan udah perfeksionis di karya ini dan full hands-on dari seorang Cinta Laura juga di Markisa, lo harus dengerin banget Hard Rockers. Tapi, kalau bisa diceritain lagi, what makes it more different with your other singles before? Selain ada instrumen tradisional, selain mungkin lebih full hands-on-nya, 5 kali lipat tadi lo bilang, apalagi yang bikin Markisa ini jadi beda? Sebenarnya nanti saat kalian lihat video klipnya, kalian akan melihat bahwa ya mungkin ini ada unsur dance-nya seperti yang kemarin-kemarin. Tapi apa yang bikin berbeda karena selain dari fashion, dari setnya juga. Dari setnya aku menonjolkan karena di Jogja ya budaya Jawa ya. Jadi ini sangat-sangat menarik karena mungkin walaupun aku bukan typical orang Indonesia,
this track and the vibe and the looks actually very Indonesian dan secara preparasi pun pre-production kita 2,5 bulan hampir 3 bulan karena sedetail itu kita memplan segala sesuatunya dan latihan koreonya ini terlama dari semua video klip aku sebelumnya 28 jam. Wow. 28 jam latihan koreonya dengan 12 dancers di masa pandemi dan can you imagine kita pakai masker double ngedance 4 jam setiap sesi itu gimana? Susah nafasnya. But we made it! We made it! Ini makanya harus banget diapresiasi. Nanti kita dengerin dan juga tonton video klipnya Markisa dari Cinta Laura. Tapi kita juga udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari Hard Rockers yang nantinya bakal dijawab sama Cinta Laura. Jadi ini tadi Cinta ada yang pengen ditambahin juga nih. Iya, ya ada kan? pesan penting nih untuk teman-teman di rumah yang mungkin suka nge-TikTok. Sebenarnya ada challenge. Dan kenapa aku mempromosikan challenge ini? Karena sangat mulia sebenarnya yang kita ingin capai. Ini yaitu, bukan cuma challenge di TikTok biasa ya. No. Aku minta teman-teman Hard Rockers kalau bisa membuat video dengan hashtag Cinta Markisa, MARQUEESA, Cinta Markisa, karena setiap video yang kalian post akan bernilai uang yang pada akhir bulan akan aku donasikan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dalam kondisi rentan. So not only are you having fun making videos, you're donating to a good cause. Wow. Yeah. So it's like a dance cover video. Gak di usah TikTok? dance, boleh make up, boleh skit, boleh apa aja. Pokoknya just be creative. Just be creative with the the hashtag and the Okay. song, obviously. Yes. Jadi TikTok terserah kontennya apa aja, pakai audionya Cinta Laura Markisa dan juga pakai hashtagnya tadi Cinta Markisa. Cinta Markisa. Itu udah seru-seruan, faedah juga kontenan TikToknya karena bisa langsung didonasikan untuk yang membutuhkan ya. Yes. Salut untuk Cinta Laura. Ini sekarang gue bakal ngejawabin, bukan gue sih, Cinta Laura yang bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Hard Rockers yang udah kita kumpulin, ya kan? Jadi gue punya angka 1 sampai 4 nih. Cinta pilih satu number dulu, between 1, 2, 3, or 4. Oke. 2. Tapi aku yakin Billy bisa jawab, dari tadi udah tahu semua informasi tentang Nafisa. Jadi nanti gue mewakili ya, oke. So, ini mana pertanyaan ini? Nah, ini dia. Oh gampang, kalau ini nggak bisa jawab sih, mesti Cinta yang jawab. Singing or acting? Damn, it's me. Why not singing and acting? Kalau musical gimana? Harus bisa dua-duanya dong. Oh, triple threat tadi yang lo bilang ya? Kayak kalau Meryl Streep di film Mamma Mia kan dia Yeah. acting dan juga bernyanyi dan juga dancing juga. Why not be a triple threat? Jadi nggak mau milih. Oke. Sekarang pilih berarti 2 udah, 1, 3, 4. 4. It's actually all the numbers, same. Ini. Nah, kan tadi kan udah kolaborasi nih sama Eka Gustiwana dan juga musisi-musisi lain gitu kan. Sekarang ini siapa musisi yang pengen banget dan belum kesampaian buat diajak collab dan juga kenapa? Domestic atau international? Bebas lah ya, bebas. Oh, it's so hard. Boleh domestik kali ya, ntar internasional Iya, juga. iya. Mungkin kalau domestic, banyak sih yang keren-keren. I think Marion Jola. I think her voice is super sexy dan dia juga suka ngedance tipis-tipis. Iya. On stage, I think she has an amazing stage presence and a beautiful voice, and I like her vibe. Kalau internasional, maybe Shakira. Mumpung rambutnya hari ini agak terinspirasi sama Shakira. Dan Markisa juga bisa-bisa ya masuk tipis-tipis sama musiknya Shakira. Mungkin nanti aku bikin versi bahasa Spanyolnya, biar nanti jadi reggaeton. Biar bisa beneran collab sama Shakira nanti siapa tahu di TikTok. Hanya di TikTok, bikin video klip kayak zaman dulu yang Beyonce featuring Shakira, Beautiful Liar. Ingat nggak? But this time it's Cinta featuring Shakira. Kita sama-sama aminin, amin. Ya, oke. Satu lagi boleh ya? Oke, 1 or 3. 1. The number 1. Is it number 1? Oke. Wow. Ini kan bakal panjang juga nih. Urutin dari yang terpenting menurut Cinta Laura ya. Oke. Karir, self-care, keluarga, hobi. I know it's hard.
Enggak sih, enggak susah. Hanya jawaban aku akan membuat orang shock dan bilang, ih, you're so cruel. Boleh sambil aku baca nggak? Boleh, boleh, urutannya. Lupa soalnya. Silakan. Oke. Career. Career number 1. Self-care. Self-care number 2. Keluarga. Keluarga number 3. Hobi. Hobi number 4. It's actually urutan itunya yang persis ya. Bener. Oh iya. Oke, tunggu, boleh klarifikasi nggak? Karena aku nggak Kenapa mau boleh? orang salah Ya, tangkap. ya, My ya. parents mean the world to me. I Ya, love them so much. They're amazing dan aku nggak akan pernah mau apapun yang buruk terjadi kepada mereka. Ya dong. Tapi kenapa karir nomor 1? Dan aku harap yang pendengar kita sekarang bisa mengerti ya, kita semua kan punya budaya masing-masing, punya gaya hidup masing-masing dan perspektif hidup masing-masing. Kalau dalam keluarga aku, kita udah sepakat bahwa kita akan selalu support sama lain dan kita saling cinta satu sama lain. Tapi kalau seseorang, apalagi seorang anak udah dewasa, kehidupan mereka tuh milik mereka. Jadi mama papa aku juga sangat aware dan udah pernah bilang ke aku, don't worry, kita kebahagiaan kita nggak depend di kamu. Kita tetap bisa bahagia dengan hidup kita sendiri karena sekarang waktunya kamu untuk explore dan cari apa yang kamu inginkan dalam hidup. So we're not gonna put our happiness in your hands and vice versa. And I love them. Jangan sampai kalau ada apa-apa pasti aku akan langsung naik pesawat ke Bali temuin mereka because they live in Bali. Tapi kalau ditanya apa prioritas aku sekarang dalam hidup ya karir. Karena memang kalau di keluarga aku kita very individualistic. Dan it's just our choice. It's just the way we've chosen how to live. But that does not mean that they're not a priority in my life. Tapi this very moment, my career is my priority. Yes, ya ada momennya lah ya, prioritas-prioritas ngejalanin Christmas, hidup gimana. my parents are my priority. Yes. Right now, in September, in the month of September, my career is my priority. Iyalah, apalagi baru keluarin single juga gitu kan. So, kalau ngomongin career jadi prioritasnya Cinta, short term goal-nya apa deh buat seorang Cinta Laura nih sekarang? Short term goal-nya adalah membuat lagu Markisa ini sebuah lagu yang bisa disukai masyarakat Indonesia dan membuat Indonesia bangga. Tapi selain itu juga aku sekarang lagi dalam preparasi menyiapkan TV series untuk OTT online. Jadi aku harus mendalami karakter itu. Dan just wait for it. Bentar lagi kemungkinan ada EP yang akan aku release. So there will be more songs in the near future selain Markisa. Oh,